Baik, ketemu lagi mata kuliah riset operasi ya tentang topik transformasi. Hanya saja kali ini kita akan fokus untuk metode biaya minimum yang sebelumnya, video sebelumnya sudah ada tentang metode alokasi barat laut ABL. Kita akan langsung masuk ke metode yang kedua, yaitu metode biaya minimum. Mungkin langsung saja. Oke, metode biaya minimum, namanya saja metode biaya minimum, berarti prinsipnya adalah biaya yang paling rendah atau biaya yang terendah. Nah, untuk prinsip metode biaya minimum ini, dasar penyelesaian visible awalnya ya dengan memilih biaya yang terendah ya, kemudian akan kita isi kepada tempat tujuan lebih dulu sampai ke tempat tujuan yang lain sesuai dengan persediaan yang disediakan. Jadi patokannya yang perlu digarisbawahi adalah biaya pengirimannya kita lihat yang paling rendah lebih dulu. Nah, kita bisa melihat dalam tabel yang sudah kemarin di video 1 untuk ABL sudah kita buat ya, lengkap dengan biayanya. Berikut tabelnya. Ini tabel biaya-biaya yang dibutuhkan ya untuk dari distributor ke tempat tujuan, di mana distributornya ada A, B, C, D, kemudian tokonya ada 1, 2, 3, masing-masing toko membutuhkan 200, 1000, 400, sedangkan yang disediakan oleh distributor A 300, distributor B 200, distributor C 600, dan distributor D 500. Nih, oke, masih dengan soal yang lalu yang kita pakai untuk metode APL. Selanjutnya yang perlu diingat adalah prinsipnya dengan biaya pengiriman yang paling rendah. Kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini yang paling rendah biayanya adalah di sini, yaitu dari distributor D ke toko 2. Nah, kita isi dulu di sini. Nah, di sini distributor D menyediakan 500. Sedangkan kebutuhan toko 2 butuh 1000, maka kita masukkan full di sini 500. Oke. Kita masukkan ke sini 500. Kemudian setelah yang ini, sel ini, mana yang biayanya lebih rendah lagi? Ada ini. Nah, kita lihat di sini ya, distributor B ada menyediakan 200 unit. 200 unit, sedangkan toko 1 membutuhkan 200. Maka kita isi full langsung di sini. Oke. Selanjutnya ya, ini tadi sudah, ini sudah. Yang berikutnya adalah biaya yang terendah berikutnya yang 3 ini ya. Yang 3 di mana distributor A menyediakan 300 unit, sedangkan toko 2 butuh 1000, tadi baru diisi 500, maka kita isi ke sini 300 full. Oke. Kemudian setelah 3 kita ke 4. 4. Hanya saja dari 4 ini barang yang disediakan distributor B sebanyak 200 sudah kita isikan ke toko 1. Sehingga tidak perlu. Kemudian kita lihat yang dari toko D ya. Ini juga tidak perlu karena sudah diisi ke toko 2 secara penuh yaitu 500. Kemudian kita lihat yang biaya yang rendah berikutnya yaitu ini, karena distributor A sudah menyediakan 300 dan masuk full di toko 2, maka ini tidak. Yang berikutnya 6, ini juga tidak karena sudah dialokasikan penuh. Yang berikutnya adalah biaya 7 ini, yaitu dari distributor C menyediakan 600. Oke, karena menyediakan 600, maka kita isi lebih dulu ke toko 2. Toko 2 tadi sudah 500 dan 300, berarti kurangnya untuk memenuhi 1000 hanya 200. Kita masukkan 200 ke sini. Sisanya 400 masuk ke sini. Ya, karena ini biaya yang rendah berikutnya setelah 7. Oke, masuk ke sini 400. Sehingga semua sudah terpenuhi berdasarkan dengan biaya yang paling rendah yang kita isi lebih dulu. Oke, sekarang bagaimana dengan total biaya pengiriman yang yang harus kita hitung? Oke, dari distributor masing-masing ini ke masing-masing tempat tujuan. Kita langsung
hitung untuk biaya total pengirimannya, yaitu kita lihat dari sini dulu, ada 300, kita kalikan 3 biayanya, ya ini. Kemudian kita tambahkan dengan 200 kali 2, ini. Oke, kemudian di sini ada 200 dikalikan 7, ya. Langsung nggak apa-apa, tapi ini juga ditambahkan juga boleh, tapi karena ini 0, pasti hasilnya 0, jadi kita bisa langsung 200 dikalikan 7. Oke. Oke, kemudian 400 dikalikan 8. Oke, kita jumlahkan juga. Kemudian kita tambahkan juga dengan distributor D ke toko 2, yaitu ada 500 dengan biaya 1. Oke, ini kita jumlahkan ketemu angka 6.400 karena satuannya dalam ratusan ribuan, maka kita kalikan 100.000, ketemu 640 juta. Oke, ini penyelesaian dengan metode biaya minimum dengan patokan biaya yang paling terendah. Kita pilih, kita isi lebih dulu untuk kebutuhan yang diminta dari titik sumber menuju titik tujuan. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk metode yang kedua ini, ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan secara langsung ataupun lewat link YouTube-nya. Untuk kemudian akan kita lanjutkan dengan metode yang ketiga, yaitu metode Vogel atau FAM. Terima kasih untuk semuanya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.